fil mujahadati menerangkan Tuhan. Mujahadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, orang-orang. Saya sengaja untuk membacakan kitab ini supaya kamu berlatih cara memberi makna dengan model memakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Jawa, tidak memakai bahasa daerah. Karena kalau kamu ahli berbahasa Jawa, belum tentu orang Sunda paham. Kalau kamu berbahasa Sunda, belum tentu orang Medan paham. Tapi kalau bahasa Indonesia, semuanya paham. Walladzina, orang-orang jahadu, yang bersungguh-sungguh. Jahada, yujahidu, jahada, jahadu, bersungguh-sungguh. Fina, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah dari Allah. Tidak ada seseorang yang bersungguh-sungguh untuk mencari petunjuk, bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menarik kebaikan. Lanahdiyannah, maka aku benar-benar memberikan petunjuk baginya. Semua amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak ada yang disia-siakan Allah. Kita lapar, kemudian makan. Kenyang nggak? Ya. Ada beberapa orang lapar makan, tapi tidak kenyang. Makan nggak kenyang. Siapa mereka? Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Kelak orang-orang yang ada di neraka, diminumin berapa saja tidak akan mampu menghilangkan hausnya. Diberi makan berapa saja tidak mampu menghilangkan laparnya. Tidak cuma mereka-mereka yang kelak ada di neraka, penghuni-penghuni neraka di saat hidup di dunia tidak pernah puas. Mereka mempunyai rumah satu, pengen punya rumah dua. Punya rumah dua, pengen rumah tiga. Punya pabrik satu, pengen pabrik dua, pabrik tiga. Sudah punya Indomaret 179, pengen punya Indomaret 335.000. Gak akan puas dia. Ahli-ahli neraka itu gak akan puas. Nyampe Rasulullah mengatakan, bila mana seseorang mempunyai gunung emas dua, tentu dia akan menginginkan gunung emas tiga. Gak akan puas dia. Sudah punya istri cantik jelita, pengen nikah lagi. Sudah dua istrinya, pengen nikah lagi. Sudah 3, 4, 5, terus nyampe perkutute error. Nah, percaya betul. Kenapa error? Gara-gara sering dicelupkan dari vagina satu ke vagina yang lain, pada akhirnya error dia. Apa terus itu menunjukkan kehebatan? Enggak. Seperti orang yang makan enak, pengen enak lagi, semua restoran sudah pernah diambah semua. Makanan bermacam-macam di meja makan mereka. Apa yang terjadi? Umur 40 tahun sudah kena penyakit gula. Sudah punya penyakit komplikasi.
Kalau sudah seperti ini, apa kata dokter? Jangan makan nasi. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Kenapa bisa seperti itu? Mereka mengumbar nafsu dan syahwatnya. Pada akhirnya Allah mengerorkan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Paham? Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana lanahdiyannahum subulana. Orang itu kalau bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah dari Allah, mereka datang ke pondok pesantren, menimba ilmu dengan sungguh-sungguh. Masa bodoh dengan teman yang lain. Waktunya ngaji, mereka hadir ngaji, tidak menunggu oyaan dari pengurus. Mereka sadar, innamal ilmu bita'allumi. Kita alim harus belajar sungguh-sungguh. Mereka sadar mendapatkan hidayah dari Allah harus diperoleh dengan sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, subulana, jalan mereka untuk mendapatkan hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik, malah orang-orang yang muhsinin itu dari madi ahsana, mudhari'nya yuhsinu, masdarnya ihsanan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinina, bersama dengan orang-orang yang punya sifat ihsan. Nanti kalau kamu mengartikan lama'al muhsinina bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, nanti salah nanti. Kenapa salah? Ada orang menghutangi temannya 100 juta, katanya 1 minggu akan dikembalikan. Setelah 1 minggu, temannya hilang, membawa kabur uangnya. Ditelepon, nomor HP-nya sudah diblokir. Cari rumahnya, jebul-jebul rumahnya kontrak. Lalu kamu ngomong gini, ya Rob, di mana firman-Mu? Wa innallaha lama'al muhsinin. Engkau telah berjanji, engkau akan bersama dengan orang-orang yang baik. Saya sudah melakukan kebaikan. Kenapa engkau tidak membersamaiku? Saya melakukan kebaikan kepada mereka. Saya telah menghutangi mereka 100 juta. Kenapa mereka meninggalkanku? Kenapa mereka tidak tanggung jawab? Di mana firman-Mu? Malah maksudnya Gusti Allah. Gusti Allah malah di demo. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinina, bersama dengan orang-orang yang ihsan. Makna daripada ihsan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul di saat didatangi malaikat Jibril, ya Muhammad, abirni anil ihsan. Hei Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Apa kata Rasul? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Makna daripada ihsan adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau menghutangi temanmu seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi yang hutang yang asli tidak teman kamu, tapi yang hutang adalah Allah. Di saat engkau meyakini yang hutang bukan temanmu, yang hutang adalah Allah, maka kemudian apabila mereka menggelapkan uangmu 100 juta, kemudian mereka memblokir nomor HP-mu, kemudian mereka pergi dari tempat kontrakannya, kemudian kamu cari nggak kau temukan. Apabila engkau mengatakan bahwa semuanya itu adalah dari Allah, yang menggerakkan Allah, yang berhutang Allah, fa illam takun tarah, walaupun engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kalau sudah seperti ini, kamu akan ikhlas. Kamu akan mengikhlaskan apa-apa yang telah diperbuat oleh teman kamu. Dan kamu tidak akan memasukkan, kamu tidak akan menjelekkan yang jelek. Karena sesungguhnya yang kau pandang bukan orangnya, yang kau pandang adalah Allah yang menggerakkan mereka. Sehingga kamu mudah untuk mengikhlaskan. Kamu mudah untuk membebaskan. Kamu tidak pernah memasukkan. Apalagi nyampe kamu mendoakan yang jelek. Yang ada adalah doa yang baik untuk temanmu. Walaupun HP-nya sudah diblokir, kamu tetap meng-SMS mereka, wahai temanku,
pertemananku tidak akan lengser hanya gara-gara uang. Pertemananku jauh lebih utama daripada 100 juta. Enggak masalah kau ambil uang itu, aku ikhlaskan 100 juta. Dan pertemanan kita jangan kau putus gara-gara 100 juta. Paham? Apa yang kau lakukan sudah kami ikhlaskan. Jangan pergi, enggak apa-apa. Lain waktu, kalau butuh pinjam lagi enggak masalah. Kalau perlu datang ke tempatku enggak apa-apa. Nanti saya sembelih. Enggak. Kalau butuh datang lagi, nanti tak utangin lagi gitu. Paham? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang indah, yang tentram, nafsu yang dipenuhi dengan ridhonya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Irji'i, nafsu yang tenang, selalu kembali kepada Allah. Pandangannya tidak pandangan manusia, yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka telah diridho oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi. Mereka benar-benar menjadi seorang hamba pengabdian yang totalitas kepada Allah. Wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka akan dikumpulkan hamba-hamba Allah yang dicinta dan mereka akan dimasukkan surganya Allah sebelum kelak di akhirat mereka masuk surga. Di dunia sudah hewani seperti masuk. Wa qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah berfirman, wa'bud, beribadahlah kamu semua. Wa'bud, beribadahlah kamu. Wa'bud, abdikan dirimu untuk Allah. Gerakkan mulutmu, gerakkan panca inderamu, gerakkan seluruh organ tubuhmu. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Dialah Tuhan yang mengaturmu, dialah Tuhan yang mendidikmu, dialah Tuhan yang memberikan rezeki kepadamu. Hatta ya'tiyaka, sehingga mendatangi kepadamu al-yakinu, keyakinan yang totalitas. Apa itu? Al-maut. Yakin yang benar-benar yakin adalah kematian. Kullun nas nuyam. Semua orang rata-rata seperti orang yang tidur. Mereka lupa dalam hidupnya. Mereka lupa dalam kehidupannya. Mereka lupa di saat mereka hidup di dunia. Wa idza matu intabahu. Apabila mereka sudah mati, sakaratil maut menjemput pada dirinya, intabahu. Mereka baru teringat. Mereka baru jenggirat. Mereka baru terasa. Mereka baru mengatakan, ya Rabb, laula akhortani ila ajalin qarib. Hidupkan kami sejenak ya Allah ya Rabb. Maka tanahku ini akan kuwakafkan ke masjid, tanahku ini akan kuwakafkan ke pondok, tanahku ini akan kuwakafkan ke fuqara masakin, uangku ini akan kuberikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Bagaimana mereka akan berniat baik dalam alam kuburnya? Sementara harta mereka sudah diwaris, istri mereka sudah dinikah sama lelaki lain, anak-anak mereka sudah meninggalkannya. Gimana? Kematian sudah tiba. Pentam. Manusia itu kalau masih hidup, seakan-akan kematiannya masih sekian ribu tahun. Baginda Rasul pernah menggambar, pernah mencoret, kemudian Rasulullah menggaris, setelah menggaris Rasulullah mengatakan orang-orang itu berangan-angan nyampe jauh, kematiannya ada di sini. Kamu ngerti enggak? Kamu percaya enggak? Kain kafan yang akan membungkusmu saat ini sudah keluar dari pabriknya. Saat ini kain kafan kamu sudah dijahit oleh para penjahit. Kamu kan nggak ngerti kan?
Sebelum kain kafan membungkus diri saya sudah mulai membungkus organ tubuh saya dengan kain kafan. Saya anggap baju saya yang putih ini adalah pengganti kain kafan yang akan membungkus organ tubuh kami. Alhamdulillah, saya tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam, tengah malam, kecuali kami selalu mengingat kematian dengan cara melihat batu nisan yang ada di kuburan. Mungkin di antara pondok-pondok pesantren yang paling sering melihat alam kubur, melihat kuburan, melihat batu nisan, melihat kuburan. Santri Al-Mubarak Al-Arba'in. Bisa ya? Setiap hari kita melihat kuburan. Sungguh celaka banget, waihak anta. Celaka banget kau. Setiap hari berangkat ngaji, ingat kuburan, ingat mati. Pulang ngaji, ingat dihadapkan oleh Allah kuburan. Lu kok lali mati saya ini. Kemudian nih, kacau balu kamu. Jadi kalau menyembah Allah, hatta ya'tiyakal yakin, nyampe kematian kita menjemput kita. Wa qala Allah Ta'ala wadhkur isma rabbak wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, ingatlah kamu rabbaka, Tuhanmu. Ingat yang mentarbiyahkanmu, yang mendidikmu, yang mengaturmu, yang memberikan rizki kepadamu, yang memberikan nafas untukmu, yang memberikan semua dalam organ tubuh kita adalah Allah. Betul? Kalau yang memberi semuanya itu adalah Allah, semestinya berterima kasih yang pertama kali adalah Allah. Sekali bangun tidur, katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Orang tidur itu bagian daripada pengingatan bahwa kamu akan mati, seperti itu. Kamu tidur, mati, bangun. Mati, bangun lagi. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Nanti akan ada masa kamu tidurnya tidak akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya? Jangankan kamu pendosa, jangankan kamu ahli maksiat, baginda Rasul yang khairul anam, sebaik-baik manusia, yang dikatakan ulama adalah orang yang maksum, orang yang terjaga, itu saja wafat. Apa meneh sampeyan milik? Jangan merasa lama. Katakan kita ini nggak lama. Paham? Katakan detik ini adalah detik terakhir. Kalau menurut saya, kematian saya sudah mati di tahun 2023. Saya menganggap mati saya tahun 2023 bulan Desember. Lalu saya merubah pakaian saya pakai putih. Pakai putih. Dilalah kersane Allah. Kaji ini putihnya putih asli, bukan seperti putih kamu. Pecimu putih itu kan kaji palsu itu, ya kan? Iya itu. Kepala genah sing gunake kaji coklat ini. Kan kajinya pernah di pabrik coklat dia. Wa tabattal ilaihi tabdila. Wa tabattal, putuslah. Wa tabattal. Tabattal itu putuslah hidupmu dengan ibadah totalitas kepada Allah, ilaihi, kepadanya, tabtila, dengan benar-benar putus, ayin qati, in qati artinya putus, in qati putus, ilaihi, kepada Allah artinya berhentikan semua aktivitas kita, jangan pernah kita niatkan kecuali niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bisa genah kan, hidup bisa genah man. Jangan gak genah. Makanlah lidharurah, makan itu karena darurat. Jangan mengumbar nafsu.
Tidak ada orang yang makan dikarenakan ngikuti nafsu kecuali hasilnya akan keluar dengan tenaga yang juga karena nafsu. Makanya kalau makan ini jangan kenyang. Santri lemune kayak ngene nggih. Dempek-dempek kan. Terus ya makan 3 kali nggak apa-apa. Jangan kenyang. Makanmu itu karena lidoruro. Nanti kalau makanmu tidak karena nafsu, nanti yang keluar dari mulutmu kata-kata yang indah. Yang keluar dari matamu pandangan yang bermanfaat. Telinga mendengar yang bermanfaat. Tapi kalau makanmu karena nafsu, maka semua akan keluar dari organ tubuh kita penuh dengan nafsu. Pada akhirnya roh cowok geragas, roh cewek mripate meh mecotot. Kamu jadi santri aja pacaran, nek besok jadi kiai. Makanya santri-santri yang pacaran toh jangan buat pondok, nanti santrimu metang pitulas nanti. Paham? Saya yang dulu mondok gak pernah pacaran nih, roh cewek cantik gue kudu ditubruk malah, paham? Ini orang yang hati-hati loh. Saya itu kan jujur, anak kowe kan ajur. Kamu jangan saya sing khusuk. Kenapa saya setiap hari puasa terus? Dalam rangka untuk menghalau nafsu sahabat. Ini toh saya orang hati-hati loh. Kamu itu muangan kayak Gunung Semeru. Alhamdulillah. Santri itu semestinya lemes, organ tubuhnya lemes, sehingga menghasilkan hati yang juga lunak, tidak keras. Paham? Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Faman, maka barang siapa ya'mal, melakukan amal, khairan mithqala dzarrah, sekecil-kecilnya atom. Apa atom? Partikel-partikel yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu namanya dzarrah atau atom. Barang siapa yang melakukan amal sekecil atom, seperti contoh ya, kamu mengedipkan matamu. Kamu mengedipkan matamu itu dalam rangka ngedipin cewek. Apa yang terjadi? Baik atau jelek, ya rohu, kau akan tahu balasannya. Jangan kau mengedipkan mata untuk berkhianat dengan orang lain. Allah akan membalasnya. Allah apabila membalas, Allah letakkan kata-kata yarohu. Yaro adalah fi'il mudhari. Makna daripada fi'il mudhari di situ adalah Allah akan membalas, tidak hanya sekedar kelak di akhirat saja, tidak, tapi di dunia sudah mulai dibalas. Mana buktinya? Buktinya kamu diajak ngaji malah ngantuk. Santri yang diajak ngaji ngantuk, itu artinya mahabbah fil ilm, cintanya di dalam ilmu, cintanya kepada guru, cintanya pada Allah dan Rasulnya terkikis itu. Makanya jangan ngantuk zaman. Kalau abangi, kalau merahnya semangka enak dimakan, merahnya matamu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, barang siapa yang melakukan setitik atom, setitik benda yang sangat kecil, khairon, dalam kebaikan, melakukan kebaikan, yarahu, yara, mereka akan melihat balasan-balasan dari Allah atas amal-amal yang mereka lakukan. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan aw a'dhama ajra. Allah berfirman, wa ma apa-apa tuqaddimu,
yang telah kau dahulukan, tuqaddimu yang telah kau dahulukan, li anfusikum untuk diri kamu semua, khairon min khairin dari kebaikan. Mana daripada khairin ini adalah mentasarufkan harta untuk sodakoh, mentasarufkan harta untuk kebaikan. Apa-apa yang kau lakukan dari dirimu di saat kau bagi-bagi harta benda itu kepada orang lain, tajiduhu, maka kamu semua akan menemukan harta yang kau sodakohkan indallahi, di sisi Allah, huwa khairan, itu adalah jauh lebih baik, wa a'dhama ajru, dan diberi pahala yang berlimpah. Ada sebuah amal yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di antaranya, satu, sholat tahajud. Wa asa ayyab atallah. Gimana? Gimana? Maqamam mahmuda. Wa asa. Terus? Wa asa ayyab atallah. Itu kok bahasa Rasulullah. Wa asa ayyab atallah maqamam mahmuda. Kalau aku lawan bidnas ni. Orang itu kalau pengen mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah, jangan pernah tinggalkan tahajud. Dengerin ini. Kamu kalau pengen mendapatkan pahala berlimpah dari Allah, punya keikhlasan yang luar biasa, punya pergerakan hidup yang baik, jangan tinggalkan tahajud. Makna daripada tahajud adalah tidur, sholat, apa itu yang dilakukan setelah tidur. Tidak harus malam hari. Jadi tadi kamu tidur sejenak, kemudian kamu tahajud. Tidur loh ya, bukan ngantuk loh ya. Pertama sholat tahajud. Nomor 2, sholat duha. Sholat duha itu jangan kamu tinggalkan. Ini 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu itu mahabbah dengan Allah dan Rasulnya, sementara amaliyah yang sangat dicinta oleh Allah dan Rasulnya adalah sholat tahajud dan sholat duha, kenapa kamu tinggalkan? Jalanin, paham? Yang nomor 3 yaitu ahli sodakoh, ahli berbagi, tidak pernah menyimpan hartanya sedikit pun dalam genggaman, yang dipikir adalah orang lain. Kalau perlu toh, kamu jangan gunakan uang untuk pribadimu. Tengokno itu, paham? Jangan. Untuk anak, untuk suami, untuk anak, untuk istri, untuk orang lain. Wa amma untuk dirimu jangan. Makanya dengerin, kamu jangan merokok. Anut. Kamu merokok itu toh, dengerin nih sing ngerokok. Kamu merokok itu toh mengkhianati dirimu sendiri. 1, Rasulullah tidak pernah merokok, kamu merokok. 2, rokok itu kotor. Rokok itu kotor. Carikan orang rokok yang bersih. Carikan orang yang rokok gabus-gabusnya dipangan sak langes-langes, enggak ada ya. Gus, berhenti Gus, tahu beten nasuka. Salah sapa mondo nih. Mondo ning tempatnya dajal. Jangan merokok. Anut. Apa ada guru melontrokno? Semua kaum perempuan 99% mencintai, senang dengan suami yang tidak merokok. Apa lel? Ketara ireng mesti ngerokok. Rokok enggak lel? Jangan. Wingko to wing ngerokok to, sing ireng ora awakmu to lho, sak untumu ireng lho. Ya alhamdulillah kamu saat ini gigimu masih putih.
Ini lama-kelamaan ireng juga. Dengerin ini. Masa kayak pitik cemani. Ayam cemani itu hitam semuanya. Sak kuku-kuku nih. Dengerin itu bila tak kapleng isisan. Jangan merokok. Dengerin. Bapak ibumu itu nggak seneng kamu merokok. Hah? Ustadz, pondok sana itu boleh merokok, bahkan kiainya merokok. Lapo, banding-banding kayak lapo. Woi rasa kulino banding-banding kayak. Hah? Ya kamu pindah sana aja. Hah? Jangan. Tidak cuma di sini saja. Itu yang mondok di Bintoro. Sing rokok atau kan boyong nih. Jangan rokok itu. Hah? Jangan rokok itu. Ayah. Dengerin lal, paham lal. Kau yang ngerokok mana tak paket ke asli tak paket ke di Papua. Gimana lu? Punya kiai yang tidak ngerokok, lu santrinya kok ngerokok. Kau ini niru madhabe sapa? Hah? Niru madhabe sapa? Syurbud dukhan aqrabu minan nar. Rokok dekat dengan api. Golekno wong rokok yang jauh dari api. Golekno. Dilalah api ngobong lampine lho dijogo kalau Allah. Mi ora dijogo karo Allah selamat nih sak untumu. Dengerin nih. Hah? Dengerin ini. Piye ning? Bojomu ngerokok apa enggak ning? Dengerin. Santri Al-Mubarak yang ngerokok ngelamar kamu, walaupun dia sudah janji tidak akan ngerokok lagi, jangan dipercaya. Dengerin. Dulu si yatim itu di waktu ngelamar si Ulil janji-janji tidak akan merokok. Apa yang terjadi? Ngerokok meneh. Itu si Sobri itu dulu juga janji-janji sama istrinya tidak akan merokok. Merokok mana? Ya. Apakah haram Ustadz? Saya melarang. Dengerin ini. Mana kepengen roh hukumnya rokok mati dhisik. Mati dhisik, insyaallah gak balik we. Wa qala Allah Ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Wa ma apa-apa tunfiqu yang kau sedekahkan min khairin dari harta benda. Harta itu kalau disodakohkan dikatakan oleh Allah khairin. Jadi hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai harta pokok daripada semua kesalahan. Itu artinya harta yang tidak ditasarufkan untuk sodakoh, harta yang jama' amalan dikumpulin, harta yang addadahu dihitung-hitung, harta yang yahsabu annama lahu akhlada, merasa harta itu sebagai jaminan hidup selama-lamanya. Ini adalah harta yang ra'su kulli khati'ah. Harta yang ditumpuk-tumpuk, yang dihitung-hitung, yang merasa dirinya bisa hidup selamanya. Ini harta yang dilaknat sama Allah. Harta yang tidak dilihat oleh Allah. Tapi kalau hartanya untuk kebaikan, hartanya untuk sedekah, hartanya untuk nafkah, hartanya untuk melakukan amal-amal salih, maka harta semacam ini adalah harta yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walai. Baru tahu saya, jebul-jebul dong nganggo cadar itu, kena ngantuk gendak ketok. Kowe dititeni calanang. Akhirnya ana santri cadaran mesti ngantukan. Fa innallaha bi alim, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah
bihi dengan orang-orang yang mensodakokan hartanya, alimun dat kang mengetahui. Makna daripada alim tidak hanya sekedar melihat saja, tidak, tapi orang-orang yang sodakoh akan dipilihkan oleh Allah yang terbaik, akan dijauhkan dari malapetaka, dan apa-apa yang disodakokan fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya di dunia nyampe kelak di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, perkataan beliau dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, barang siapa ada memungsuhi, menyakiti li kepada aku, waliyan, seorang wali. Barang siapa yang nyakiti hatinya seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan mengizinkan kepada mereka bil harbi, dengan perang. Artinya tidak ada orang yang nyakiti hatinya seorang wali kecuali dia sedang menabuh gedang perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa walinya Allah? Walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang yakinnya ke Allah totalitas dan mereka hati-hati akan halal haram. Mereka akan melakukan ketaatan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Paham? Sing diarani wali ora kok sing imamai gede-gede ya apa ya lemah berata lah imaman. Hah? Kalungane tasbih gede lah uskop-uskop ya. Siapa itu? Itu Saulin ini. Hah? Tasbih gede-gede mulai. Hah? Kamu itu yang bawa tongkat, lemah lampir nggak tongkat, yang jenggotnya panjang, lah kambing-kambing nih, bandot-bandot nih, jenggotnya panjang, kamu itu lucu. Makna daripada wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang itu melakukan sesuatu yang diridho oleh Allah. Sesuatu yang diridho oleh Allah adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Apabila ada orang terkenal kewaliannya, tapi dia melanggar aturan Allah, melanggar perintahnya, menerjang larangannya, faqad kadzdzaba, orang itu bohong. Sekarang ini kadang-kadang aneh. Kalau anaknya Bambang stres, apa itu akale stres diarani gila. Bareng sing stres Habib atau putra kiai jadi ini jadar, jadi ini masjid nggak keplek. Caranya gak gitu kan? Itu namanya itu namanya mendiskriminasikan orang awam. Gak bener itu. Kalau gila ya semuanya gila. Tapi sing stres sih lho. Sing nyoret-nyoret mobil, sing ora tahu salat. Kamu katakan maju keplek. Makanya gak maju-maju. Makanya tidak sejahtera. Bodoh dipelihara. Jangan seperti itu, ngalor ngidul auratnya diperlihatkan, kadang-kadang kontal-kantul. Pokoknya kita, saya itu pernah itu. Ada seorang kiai jari ini itu mimbadil aulia. Lalu saya cek itu. Nyampe di sana, wongnya udah. Bagaimana mungkin ada seorang kekasih Allah kemudian mereka telanjang memamerkan aurat mereka di depan khalayak orang umum? Bagaimana coba? Langsung saya pergi. Bagaimana wali? Rumah samu sing diarani wali terus sing ziarahi wong akeh. Lah nek diziarahi wong akeh tempat begengge-begengge terus sing ziarahi wong akeh keplek. Tempat lokalisasi, tempat dugem-dugem, tempat diskotik lah sing ziarahi pirang-pirang keplek.
Eh? Jangan ketipu, itu bisa direkayasa. Paham? Jangan ketipu, salah itu. Ciri-ciri walinya Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kekasih-kasih Allah, la khaufun, tidak pernah punya rasa takut akan fakir. Sehingga kekasihnya Allah melepas harta begitu mudah, berbagi harta begitu mudah. Ini kekasih Allah. Kekasih Allah adol kalender. Kekasih Allah ngalor ngidul proposal. Kekasih Allah sumbangan, urunan. Akhirnya halal bihalal, pengajian halal bihalal, urunan. Naudzubillah. Ini lho Recep ini lho urunan Isra Mi'raj. Nanti bulan apa itu? Ruang ora? Urunan akhir usana. Enggak waya Ramadan ini lho ana nuzulul Quran, urunan mana? Hah? Kamu jadi pemimpin parasit. Pemimpin merugikan umat. Semestinya pemimpin itu mengayomi umat, mayungi umat, nuntun umat, membawa umat dibawa kemana gitu. Itu lambang al-mubarak. Mayungi umat, menuntun umat pakai tongkat, membawa umat pakai perahu, dibawa kemana? Dibawa di atas air. Caranya seperti itu. Paham? Jangan merugikan umat. Kamu jadi pemimpin urunan. Saya kalau jadi presiden tak hilangkan semua pajak. Hilang no kabeh. Pajak tanah, pajak hilang no kabeh. Terus bagaimana cara untuk menciptakan uang negara? Udara ini. Pemerintah menciptakan dispenser. Tidak diisi pakai air, bisa mengeluarkan air. Yang produksi pemerintah, dijual kepada masyarakat. Ini memanfaatkan udara jadi air. Paham tam? Semua listrik tak gratis kayak KB. Caranya semua rumah penduduk listriknya tenaganya tenaga surya. Jadi namanya hujan terus kan mati sisa. Pakai tenaga surya, Pak. Ini nanti insya Allah sebentar lagi listrik al-mubarak tak ganti surya. Tenaga surya ya. Semuanya tenaga surya. Kemarin saya udah ngomong-ngomong 50 juta itu. Ya lebih murah. Ya saya itu kalau bayar listrik 19 juta. Nah. Ya 3 bulan lunas kan. 50 juta. Nah 19 kali 3 berapa coba? Berapa coba? Kalkulatormu error. Emdam. Wali itu seperti itu. Wali parasit. Ngaku-ngaku wali. Ujung-ujungnya jalur duit. Alasannya barokah. Di mana letak kewaliannya? Tuh ada wali Sunan Kalijogo ini coba. Kalau benar-benar Sunan Kalijogo waliyun min auliyaillah, memberkahi orang-orang yang hadir. Ada orang ziarah parkir bis kon bayar, nguyah lu bayar. Paham? Di mana letak kewaliannya? Nanti kalau saya punya uang untuk parkir, saya membuat parkiran besar di samping apakah dilang gratis ya. Saya pengen membuat toilet banyak gratis ya. Dirawat sing genah, sing tek gitu, takon mulih ya be, ngerasa tek. Gimana wali yang ngono, wali tek sedekah. Yang wali itu dungane ijabah, paham? Orang menyakiti wali saja fakot adan tuh bil harb. Orang menyakiti wali saja Allah menabuh gendang untuk perang kepadanya. Nah ini ana wong terkenal kewaliannya ya, parasit ya. Di mana letak kewalian kamu? Paham? La khaufun, tidak pernah punya rasa takut, walahum yahzanuna, dan mereka tidak pernah punya rasa susah. Paham? Kamu kalau benar-benar wali itu, aku yakin tidak ngaji sampai malam ini. Orang susah. Iki engko bar ngaji meneh ini. Ora susah.
Kowe kok susah berarti enten rapat tau wali. Hah? Paham? Semoga berkah manfaat. Amin. Benar, Cina, dunia, Cina, wabillahi taufiq, Cina, wakil, benar, walhamdulillah, alamin, al-Fatihah.